Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Saputri, NPM 2003-020046, jurusan S1 Perbankan Syariah kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian objek, fungsi, hubungan usul fikih. Yang pertama yaitu pengertian usul fikih. Kalimat usul fikih terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Kata usul jamak dari ashalun yang berarti pakal, pokok, dasar. Sedangkan fikih secara bahasa berarti pemahaman. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syarah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali melalui dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua yaitu objek usul fikih. Objek kajian ilmu fikih adalah penjelasan tentang metode istinbat dan sistem mempergunakan dalil syarah atau istidlal guna merumuskan hukum tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Lebih jelasnya, ruang lingkup usul fikih meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu pengenalan terhadap istilah-istilah teknis yang lazim dipakai dalam lalu lintas. Pembahasan syariah seperti fadlu syah, fasid, syarat. Yang kedua yaitu dalil-dalil hukum Islam, baik yang pokok seperti Al-Quran ataupun yang ijtihad seperti masalah. Yang ketiga yaitu tentang cara atau metode bagaimana menetapkan hukum dari suatu dalil. Metode yang dimaksud terdiri atas kaidah atau cara berpikir dalam menarik petunjuk hukum dari nash atau Al-Quran, hadis melalui pendekatan tekstul atau kebahasaan. Di samping menggunakan pula perangkat-perangkat metode yang lain. Yang keempat yaitu mujtahid, takwa, taklil, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi usul fikih. Yang pertama, perkembangan zaman telah menghadirkan setumpuk permasalahan baru yang memerlukan jawaban kepastian hukum Islam. Untuk memecahkan hal tersebut belum tentu terjangkau oleh rumusan fikih yang tersimpang dalam kitab-kitab kuning. Oleh karena itu dibutuhkan cara praktis dalam menggali hukum Islam. Untuk itu mutlak dibutuhkan perangkat metodologisnya. Yang kedua yaitu untuk melindungi hukum Islam atau protection dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lantara dengan menetapkan hukum Islam terlepas dari prosedur metodologis, teknik penyimpulan hukum, dalil-dalilnya. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis dan menyeleksi hukum-hukum fikih yang sudah ada, memetakan formula hukum fikih manakah yang boleh berubah oleh karena perubahan zaman dan manakah hukum fikih yang tidak boleh berubah. Yang keempat yaitu diharapkan dengan adanya hukum ilmu usul fikih dapat memperkecil gejala pertentangan usul fikih akibat terjadi ikhtilaf pada masalah furu'iyah. Yang selanjutnya yaitu hubungan usul fikih dengan fikih. Yang pertama, usul fikih ibarat rantai berhubung antara fikih dengan sumbernya. Yang kedua yaitu usul fikih merupakan sistem atau metode untuk mengeluarkan hukum fikih agar para pakar fikih terhindar dari kesalahan dalam menentukan hukum fikih. Yang ketiga ialah usul fikih merupakan sarana untuk membangun ilmu fikih yang telah dirintis oleh generasi pendahuluan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik yang telah lulus SMA dan bingung ingin kuliah di mana, ayo segera daftar di IAIN Metro. Di IAIN Metro memiliki banyak jurusan. Fasilitasnya juga sangat memadai. UKM-nya sangat bagus. Ayo segera daftar, dari nanti nyesel loh kalau nggak daftar.